Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati keberadaan kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Soal itu bersama-sama malam hari ini mari kita siapkan hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang bersyukur di hadapan Engkau. Biar malam hari ini kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang. Bawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini pujian hati kami, ini nyanyian kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang kami terima. Terima kasih untuk semua yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Sebab Tuhan yang layak terima pujian dan penghormatan dari setiap mulut, lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puja kami sembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami datang bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Biar setiap pujian kami itu yang sampai di hadapan Engkau. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu Kami sembah Engkau malam Tuhan. hari ini Tuhan. Angkat Layak hatiku, Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat hati kami datang menyembah, Saat ku sembah, sebab ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku Angkat hati, segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Kau ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu. kami rasakan, Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku Angkat hatiku, ku pandang, ku pandang kekudusan-Mu. saat hati kami menyembah, Saat ku sembah, kami puji, puji-Mu. Ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, yang layak terima penghormatan hanya Yesus Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini hati kami datang berseru, hati kami datang memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak segala puji. Ini setiap hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Saat ku sembah Dan hati kami memuji Engkau. puji-Mu, Amin. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Segenap hati kami memuji ku nama-Mu. pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah, ku pandang kekudusan-Mu. oh selamanya. Saat ku sembah, Kami memuji, ku puji-Mu, Yesus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan yang layak, sebab kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu itu yang bawa dan jawa setiap hati kami. Lebih dalam kami datang menyembah, lebih dalam kami berseru, ya Tuhan. Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi ku cinta Kau. Yesus, Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, lebih dalam lagi. ku rindu Kau Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Mengalir atas setiap hati kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biar jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Yesus, Mengasihi, lebih dalam kami datang menyembah mengasihi-Mu Yesus. Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat penyertaanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Tuhan, Amin. lebih dari segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam Lebih lagi dalam ku cinta Kau Yesus, Yesus. ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus. Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Terima kasih Tuhan, terima cinta kasih. Kau Yesus, Kami mengasihi ku mengasihi-Mu. Terima kasih. Yes, Jesus. Mari nikmati hadirat-Nya mengalir malam ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus, Yesus, hadirat-Mu Tuhan biar penuhi setiap kami, dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Yes, biar kuasa-Mu mengalir. Yes, Jesus, 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 Jesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar manis Engkau dengar Tuhan nyanyian pujian pengagungan hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar. Amin. Tuhan, dan hatiku Dan hatiku
yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu. Yes, amin. Nyanyian dan pujian dan pengagungan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. kepadamu. Biarlah manis Engkau dengar. Tuhan manis Kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati, inilah yang ku renungkan. Renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan. Kepadamu ya Tuhan. Yes. Ditinggikan Engkau Yesus. Biarlah manis Kau dengar. Tuhan manis Kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan. Kepadamu Yesus. Yes, hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Tuhan manis Kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan hanya bagi kepadamu. Oh, biarlah manis Kau dengar. Tuhan manis Kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan.
Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat malam. Kita boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa Semua karena anugerah Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi Ibu. Nama saya Yuliana. Saya berumur 45 tahun. Saya pengikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur serta Sunday Online. Puji Tuhan, saya kenal YouTube Ibu dari teman sel grup saya. Waktu itu suami saya sakit, Bu, dan kata dokter limpahnya rusak karena dia perokok. Dokter menyarankan agar dioperasi. Akhirnya suami saya dioperasi, diangkat limpahnya. Namun setelah dirawat 11 hari di rumah sakit, suami saya meninggal. Awalnya saya tidak bisa terima, Bu. Namun Ibu selalu berkata semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan perlahan saya belajar untuk menerima Tuhan Yesus baik. Dan puji Tuhan saya bisa melepaskan pengampunan kepada orang tua saya, ipar saya, dan saat ini saya terus mencari Tuhan, bahkan sampai sekarang. Puji Tuhan ya, terima kasih buat khotbah-khotbah Ibu yang terus menguatkan. Saya juga mau bersaksi, Bu, saya ini mengikut Mesbah Doa itu sudah dari tahun 2022, dan setiap hujan rumah saya itu pasti bocor dari depan sampai ke belakang. Sehingga satu saat anak saya jatuh terpeleset dan jari telunjuknya itu kena di rantai motor yang sedang menyala. Dan ujung jarinya putus. Saya ingat apa yang Ibu Debbie katakan, carilah Tuhan. Saya menangis. Siang malam saya berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ajaib, Bu. Sekarang anak saya sedang dalam masa pemulihan, bahkan rumah sudah tidak bocor lagi, anak saya sudah sembuh, puji Tuhan. Karena rumah saya, puji Tuhan, sudah diganti atapnya. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Ibu, ya puji Tuhan. Mesbah Doa dan Mesbah Syukur selalu memberkati. Ya, dan saya mengucap syukur juga. Beberapa waktu yang lalu anak saya itu kena PHK dan berbulan-bulan tidak ada pekerjaan. Bahkan cicilan motor sudah 3 bulan tidak bisa bayar. Saya hanya berdoa menangis kepada Tuhan dan sungguh Tuhan ajaib tepat pada waktunya. Sekarang anak saya sudah mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus ajaib, doa saya semoga Ibu selalu dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Amin, amin, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini kesaksiannya banyak saudara ya. Dari seorang ibu, ya tadi Ibu Yuliana dari Bogor. Puji Tuhan ya, inilah kehidupan, ada begitu banyak hal, suaminya meninggal. Ya, dan beberapa kali mengalami kesulitan hidup, tapi Tuhan tolong dan Tuhan selalu buka jalan. Bagi orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya baik, sekarang kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah di Amsal pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Dan sekarang kita masih Amsal 6 namun perikop yang baru. Amsal 6 perikop yang baru judulnya nasihat tentang persinahan. Sekarang kita ada di Amsal 6 ayat 20, nasihat tentang persinahan. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah itu pada lehermu. Ya, nasihat tentang persinahan dikatakan anak-anak muda, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ajaran orang tua itu ayah dan ibu pasti ajaran yang baik dan benar karena tidak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya. Dan karena itu firman Tuhan berkata, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Ya, jadi ayah dan ibu, dari sini juga kita belajar bahwa sebagai orang tua, sebagai ayah kita harus senantiasa memberikan pelajaran, nasihat kepada anak-anak kita. Sebagai ibu juga kita harus memberi ya nasihat dan peringatan kepada anak-anak kita. Dan sebagai anak dikatakan jangan engkau sia-siakan ya ajaran ayahmu dan ibumu. Tetapi sebaliknya dikatakan tambatkanlah itu senantiasa ya semuanya itu pada hatimu, ya kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi nasihat dari orang tua itu harus ditambatkan ya di hati dan di leher sebagai seperti kalung. Artinya apa? Itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, kita harus mengumpamakan nasihat itu seperti kalung yang kita pakai di leher kita. Ayat 22, jikalau engkau berjalan engkau akan dipimpinnya, jikalau engkau berbaring engkau akan dijaganya, jikalau engkau bangun engkau akan disapanya. Nasihat orang tua itu kalau kita jaga, kita simpan, kita dengar, maka nasihat itu akan menjaga langkah kita. Ya, anak-anak muda terutama, nasihat itu akan memimpin hidupmu, jalan-jalanmu. Nasihat itu bahkan kalau engkau berbaring akan dijaga, dan jika engkau bangun engkau akan disapanya. Artinya apa? Nasihat firman Tuhan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, karena firman itu berkuasa menuntun langkah, menjaga hidup kita. Firman itu berkuasa untuk membawa anak-anak kita pada masa depan yang penuh harapan. Karena itu sebagai anak mari kita menjaga nasihat orang tua, dan sebagai orang tua kita wajib memberi nasihat firman Tuhan kepada anak-anak kita. Jangan diam, tetapi ayo ayah, sebagai seorang ayah beri nasihat pada anak-anakmu. Ayo ibu-ibu sebagai seorang mama, ibu beri nasihat, dan biarlah nasihat itu adalah nasihat firman Tuhan. Saya pun selalu mengingatkan kepada anak-anak saya, ya ingat hormati Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan padamu masa depan yang penuh harapan, jodoh yang terbaik, jalan hidup yang terbaik. Dan itu nasihat yang kita berikan. Kalau anak-anak kita mendengarnya maka itu seperti kalung. Dan nasihat itu yang akan menjaga langkah hidup mereka. 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Ya, apalagi perintah firman Tuhan, ajaran dan nasihat firman Tuhan itu seperti pelita dan cahaya terang bagi anak-anak kita, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya, kalau kita menegur anak-anak kita ketika mereka berbuat salah, maka teguran itu akan menjadi jalan kehidupan bagi mereka. Sebaliknya anak-anak yang tidak pernah ditegur, mereka terjerumus jatuh karena mereka tidak tahu apa yang salah, apa yang benar. Karena orang tua nggak pernah menegur mereka. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Terutama buat anak-anak muda yang laki-laki, ingat di luar sana itu banyak sekali perempuan-perempuan asing, perempuan jalang dikatakan dalam Alkitab. Sebaliknya bagi anak-anak perempuan jangan sampai juga kita menjadi ya perempuan-perempuan jalang yang akhirnya menjerat orang untuk mendapatkan uang. Hati-hati ya, jangan menghalalkan segala cara sebagai perempuan untuk gampang dapat uang, gampang dapat fasilitas. Sekarang banyak orang-orang demi dapat fasilitas, anak-anak muda yang masih mahasiswa kuliah mereka jadi ani-ani, jadi peliharaan, jadi simpenan. Dikatakan perempuan asing itu lidahnya itu licik. Ya, ayat 25, jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ya, Alkitab mengingatkan para remaja, para laki-laki, terutama juga para bapak-bapak, jangan menginginkan perempuan asing, jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Karena bagi seorang sundal, perhatikan saudara, dikatakan Alkitab bilang karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Bagi wanita sundal, perempuan sundal, dia hanya menghargai hubungan itu dari roti, yaitu uang. Ya, asal dia dapat makanan sudah cukup. Tetapi istri, ya kalau engkau mendapatkan istri, istri itu memburu nyawa yang berharga. Seorang istri itu menjaga nyawa suaminya. Tetapi seorang perempuan sundal, dia hanya mau mengambil uang supaya dia bisa makan roti yang enak dan dapatkan sesuatu, ya. Dikatakan di sana 27, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya?
Ya, orang yang bermain-main dengan kenajisan, percabulan, dengan dosa persinahan, dengan perempuan jalang atau perempuan juga yang menjadi perempuan sundal, dikatakan engkau itu seperti orang yang membawa bara api di dalam baju, ya tidak mungkin dia nggak akan terbakar. Ya, orang yang membawa bara api dalam bajunya pasti akan terbakar. Kapan terbakarnya? Satu saat kelak. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan bermain-main dengan dosa, karena dosa akan membakar hidupmu, saudara, ya. Dikatakan atau ayat 28, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Kalau kau main api kau pasti hangus. Kau bermain-main dengan dosa kau pasti akan terbakar dan akan hangus. Jangan pikir dosa itu tidak ada ya konsekuensinya. Dosa itu ada konsekuensinya. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Jangan hidup dalam dosa perselingkuhan, selingkuh dengan istri orang, dengan suami orang, maka engkau akan mendapat hukuman. Ayat 30, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Pada zaman perjanjian lama dulu, ya tradisi orang kalau ada orang mencuri, maka dia harus diambil 7 kali lipat. Saudara, dia harus bayar kerugian, bahkan semua harta di rumahnya harus diserahkan. Dia kan jadi miskin. Artinya apa? Orang itu kalau berbuat kenajisan, persinahan, berbuat dosa, pasti akan mengalami kerugian. 32, firman Tuhan berkata, siapa melakukan sinah tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang kalau melakukan dosa persinahan tidak berakal budi. Dan dia itu merusak dirinya sendiri. Saudara, manusia itu diciptakan Tuhan dengan akal budi. Akal budi itu adalah salah satu kemampuan yang Tuhan berikan bagi manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau orang sudah tidak berakal budi, ya hidup dalam persinahan dan kenajisan, dikatakan ya, maka dia merusak dirinya sendiri. 33, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Orang-orang yang melakukan dosa persinahan akan dicemooh dan malunya itu luar biasa. Ayat 34, karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam, dan ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Kalau orang itu selingkuh dengan istri orang, maka suaminya pasti akan marah, ya, dan akan menghukum, saudara. Dan demikian juga Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Kalau engkau berbuat dosa, hati-hati, saudara. Seringkali tidak ada tebusan lagi selain kebinasaan kekal yang akan engkau alami. Jangan berdosa zina, ya, karena engkau merusak dirimu sendiri. Orang yang berbuat zina tidak berakal budi, merusak dirinya, masa depannya, nama baiknya, semuanya hancur. Jadi hari ini masih ada kesempatan bertobat. Kalau sekiranya kita sudah jatuh dalam dosa persinahan, kenajisan, bertobat dan datang kembali pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak jatuh dalam dosa persinahan. Dalam dosa perselingkuhan, kenajisan. Kami berdoa biarlah Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami tidak melakukan dosa dan kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ampuni setiap anak-anak-Mu Bapa, sucikan dan kuduskan setiap kami agar kami boleh hidup melekat dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ingin keluar dari dosa, terutama kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Tuhan lepaskan dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga, dijauhkan dari segala dosa, pertikaian, apalagi perceraian. Kami berdoa Tuhan pulihkan setiap rumah tangga. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, dan rumah tangga dipulihkan Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan.
Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya anugerah-Mu melimpah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan setiap kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, hujan pertobatan. Kami berdoa buat para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, jajaran kementerian yang ada, seluruh kabinet yang ada, bahkan MPR, DPR, DPD sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah, dan roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Roh takut akan Tuhan, di mana mereka tidak berani berbuat dosa, korupsi, kepentingan diri, tetapi bekerja untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa, biar Indonesia diberkati, dijauhkan dari bencana, gempa, krisis, karena Tuhan pegang kendali. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah, sehingga orang-orang berbalik dari dosa, meninggalkan jalan yang jahat, dan kembali kepada Tuhan. Kami berdoa, Engkau juga menyertai rencana kami berangkat ke Israel, tanah perjanjian, bersama dengan tim Mesbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah sehingga kami boleh bersiara. Tuhan beri keamanan, kedamaian, kami pergi dan pulang di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Karena itu kami mengucap syukur, dan kami buka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan memberkati. Saudara, ada sedikit pengumuman untuk yang ada di Pekanbaru dan Riau. Akan ada KKR Oikumene, ya, seluruh gereja-gereja ya bersatu untuk melakukan ibadah bersama memperingati kemerdekaan yang sudah tertunda ya dari bulan lalu, dipindah ke nanti tanggal 10 Oktober, dan kita akan sama-sama beribadah ya, dan kita akan sama-sama mengalami lawatan Tuhan. Ingat, kita akan sama-sama beribadah di Pekanbaru Riau. Ini ada brosurnya, saudara bisa lihat, saudara di Pekanbaru Riau. Kita berjumpa nanti. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selama